Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Pak Guru berharap bahwa kita semua sehat-sehat dalam lindungan Tuhan. Baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita memohon kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan kami naikkan kepadamu atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan terus datang dalam kehidupan kami, baik kami sebagai Bapak Ibu Guru maupun anak-anak kami yang ada di rumah. Kami akan memulai pelajaran kami Tuhan pada hari ini. Kami mohon urapan kuasa Roh yang kudus akan memampukan kami mengangkat tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini. Kami akan memulai pelajaran kami. Kami mohon perlindungan kuasa-Mu dapat menyertai kami. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, kita akan menyanyi dulu Mars PPK. Anak-anakku bisa mengikuti dari rumah. Baik anak-anakku yang ada di rumah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan belajar tematik tema 1. Tema 1 itu yaitu selamatkan makhluk hidup. Kemudian subtema kita hari ini yaitu tumbuhan sahabatku. Kita masuk dalam pembelajaran 1. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang materi kita hari ini, kemudian anak-anak bisa memikirkan kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya di dalam dunia ini tidak ada tumbuhan. Apa yang terjadi bagi kita manusia dan juga bagi hewan. Itu kita akan bahas selanjutnya setelah kita akan masuk dalam materi ini. Baik anak-anak sekalian, hari ini ada 3 tujuan yang kita harus capai setelah kita belajar hari ini. Yaitu yang pertama, setelah membaca teks dalam bacaan, kita akan menemukan atau anak-anak semua akan menemukan dan mengembangkan ide pokok dari setiap laporan pengamatan. Jadi dalam teks itu ada ide pokok yang harus dikembangkan.
Kemudian yang kedua, anak-anak semua akan menjelaskan bagaimana perkembangbiakan generatif tumbuhan. Yang ketiga adalah anak-anak semua akan mengidentifikasi kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Baik, anak-anak semua, karena tema kita hari ini adalah tumbuhan, coba anak-anak semua perhatikan slide yang ada di belakangnya Pak Guru ini tentang tumbuhan ini. Coba perhatikan tumbuhan yang ada di sini. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang tanaman di dalam gambar ini? Kemudian, apa manfaatnya dalam kehidupan umum atau kehidupan kita semua? Selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Nah, itu ya. Kemudian, perhatikan kembali gambar berikut ini. Ini ada tumbuhan, kemudian di bawah juga tumbuhan padi, kemudian di sebelahnya ada hewan ya, tuh. Jadi gambar ini berhubungan dengan tumbuhan dengan kehidupan hewan. Nah, perhatikan selanjutnya. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Kemudian manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain, yang pertama, sebagai sumber energi bagi kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber oksigen untuk bernapas. Jadi tumbuhan itu gunanya untuk bernapas bagi manusia dan hewan. Kemudian yang keempat, mengikat air tanah. Kemudian yang kelima, sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Selanjutnya, apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Yang pertama, sebagai sumber energi sama dengan manusia ya. Kemudian yang kedua, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi hewan. Kemudian yang ketiga, tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas. Kemudian yang keempat, melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Itu tadi manfaat dari tumbuhan bagi manusia dan hewan. Selanjutnya, apakah yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di bumi ini? Perhatikan. Manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersam sehingga kehidupan akan berakhir. Jadi kalau tidak ada tumbuhan, manusia akan berakhir atau mati semua. Ya, anak-anak sekalian, kita akan masuk dalam materi bahasa Indonesia hari ini. Sebagai tujuan pembelajaran kita tadi, bahwa yang kita bahas dalam muatan bahasa Indonesia adalah ide pokok. Di mana ide pokok adalah inti permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf atau teks. Ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Kemudian kalimat utama dapat dijumpai di awal atau di akhir suatu paragraf. Jadi setelah anak-anak semua membaca teks itu, di dalam teks itu ada kalimat utama, kita bisa temukan di awal paragraf dan di akhir paragraf. Dan di dalam kalimat utama itu terdapat ide pokok. Itulah yang disebut ide pokok yang kita pelajari hari ini. Kemudian kita masuk dalam muatan IPA, yaitu perkembangbiakan generatif tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan generatif tumbuhan? Perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah
perkembangbiakan di mana disertai oleh proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, itu perkembangbiakan generatif. Diawali dengan peleburan antara sel kelamin jantan atau disebut spermatozoid dan sel kelamin betina yang disebut sel telur. Ya. Kemudian di dalam perkembangbiakan generatif itu ada disebut penyerbukan. Nah, penyerbukan itu artinya jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, itulah awal dari perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kemudian dalam tumbuhan itu terdapat bunga. Nah, bunga yang lengkap ya. Karena kalau tumbuhan tidak memiliki bunga yang lengkap, tidak bisa melakukan perkembangbiakan. Nah, coba perhatikan bunga yang dimiliki oleh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan generatif. Yang pertama itu adalah tangkai bunga. Kemudian lanjut dasar bunga. Kemudian ada kelopak. Kemudian di dalam ini ada bakal biji. Lanjut di atas tangkai putih. Ini kepala putih, benang sari dan kepala sari. Nah, jadi di dalam bunga lengkap ini harus ada benang sari dan kepala putih dan putih ya. Kalau satu bunga tidak ada seperti ini, tidak bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif. Baik, anak-anak sekalian. Kemudian dalam bunga melakukan penyerbukan itu ada beberapa macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan serbuk sari jatuh ke kepala putih pada bunga yang sama. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih pada bunga yang masih satu rumpun. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh pada kepala putih bunga yang lain yang sejenis tetapi masih berbeda tumbuhan. Kemudian yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh di atas kepala putih pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda. Itu ada 4 macam cara penyerbukan tumbuhan. Nah, baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan masuk dalam materi yang ketiga, yaitu IPS tentang organisasi ASEAN. Mari perhatikan gambar di slide ini. Ini adalah logo ASEAN. Logo ASEAN ini untuk mempersatukan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, perhatikan gambar-gambar di sini. Ini adalah negara Malaysia beserta dengan benderanya, kemudian negara Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, kemudian ada Singapura, ada Brunei Darussalam, ada Indonesia, ada Filipina. Nah, itu ada 10 negara yang tergabung di negara ASEAN. Mereka membentuk satu kawasan karena negara-negara ASEAN ini berada dalam satu kawasan. Nah, perhatikan slide di sini. Negara-negara yang termasuk anggota ASEAN adalah Indonesia, ada Thailand, ada Vietnam, ada Singapura, ada Myanmar, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, ada Kamboja, ada Laos dan Filipina. Jadi ada 10 negara yang tergabung dalam negara ASEAN. Kemudian yang penting juga, yang sangat penting yang anak-anak ketahui adalah negara-negara pendiri ASEAN dan tokoh-tokoh pendirinya. Ya, perhatikan di sini. Ya, ada 5 negara yang awal mula membentuk negara ASEAN, yaitu Indonesia diwakili oleh Bapak Adam Malik. Kemudian Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak.
Singapura diawali oleh Sri Raja Ratman, Thailand Tanak Komang, dan Filipina Narciso Ramos. Itulah awal berdirinya negara ASEAN diprakarsai oleh kelima tokoh ini dan kelima negara. Ya, anak-anak sekalian, setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Guru tadi dari ketiga muatan pembelajaran, kita bisa sampai kepada kesimpulan hari ini. Yang pertama, kesimpulan yang pertama, ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu program. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian yang ketiga, persamaan kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Yang pertama, bahwa sebagian besar negara Asia Tenggara penduduknya bekerja sebagai petani atau di bidang agraris. Ada dua negara ASEAN yang penduduknya bukan bekerja sebagai petani, yaitu Singapura dan Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu dia hanya memiliki sumber daya alam berupa tambang, maka penduduknya banyak bekerja di sektor pertambangan. Sedangkan Singapura penduduknya sangat kecil, tidak ada lahan pertanian, sehingga negara Singapura disebut negara perdagangan. Mereka bekerja di sektor perdagangan, kemudian perbankan dan lainnya. Mereka tidak bekerja sebagai petani. Kemudian yang lanjut ya. Nah, jadi setelah mendengarkan kesimpulan dari Bapak Guru, sekarang kita tiba pada tugas hari ini. Tugas hari ini anak-anak bisa latih di rumah, dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan kepada Pak Guru lewat WA grup kita atau langsung di japri ke Bapak Guru. Yang pertama, tentukan ide pokok setiap paragraf yang ada pada bacaan perkembangbiakan tanaman padi. Anak-anak bisa baca dalam buku cetaknya halaman 3 sampai 4 pada buku cetak Erlangga. Kemudian tugas yang kedua, cari dua negara di Asia Tenggara, kemudian tulis persamaan dan perbedaan kehidupan sosial budaya yang dipengaruhi oleh kondisi geografis pada dua negara tersebut. Ya, sebagaimana Pak Guru sudah jelaskan tadi bahwa sebagian besar penduduk di negara Asia Tenggara itu bekerja sebagai petani. Ada dua negara yang tidak bekerja, penduduknya tidak bekerja sebagai petani. Kemudian yang ketiga, kerjakan ayo berlatih halaman 12 pada buku cetak hari ini. Ya, anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa mengerti penjelasan dari Bapak Ibu Guru. Adapun kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan lewat grup kita. Terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan akhiri dengan doa. Kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kasih karunia-Mu. Boleh menyertai kami, baik Bapak dan Ibu Guru maupun anak-anak kami yang ada di rumah, boleh mengikuti pelajaran hari ini. Semuanya itu Tuhan kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami, ampuni segala dosa kami Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.